Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini kita akan membahas materi terkait siklus Krebs atau sering disebut juga dengan siklus asam sitrat yang merupakan tahap ketiga dalam proses respirasi aerob, lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Sebelum kita lanjut ke materi, kita telah terlebih dahulu nih alasan mengapa disebut siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini, teman-teman. Nah, siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Bagaimana sih prosesnya? Secara singkat, siklus Krebs ini dibagi menjadi 8 tahapan. Apa sih tahapan-tahapannya? Mari kita belajar. Asetil-CoA yang beratom karbon 2 akan mengalami kondensasi dengan senyawa oksaloasetat yang mempunyai atom karbon 4, sehingga keduanya akan membentuk ikatan yang bernama senyawa sitrat atau asam sitrat yang mempunyai atom karbon berjumlah 6. Pada tahap ini dibantu dengan enzim yang bernama enzim sitrase. Pada tahap kedua, yaitu sitrat menjadi isositrat dengan bantuan enzim yang bernama enzim akontase. Pada tahap kedua ini terjadi dua reaksi. Yang pertama yaitu pelepasan molekul H2O atau molekul air yang dikenal bernama dehidrasi. Pada tahap ini juga terjadi penambahan molekul air atau molekul H2O yang dikenal dengan nama hidrasi. Next, tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, di mana isositrat menjadi alfa ketoglutarat dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan itu akan diterima oleh NAD+ yang kemudian nantinya akan membentuk NADH. Setelah itu juga terjadi pula pengurangan satu atom karbon H yang berjumlah 1 yang kemudian akan membentuk karbon dioksida. Jadi tadi sudah dilepaskan satu atom karbon yang awalnya di isositrat ini ada 6 atom karbon, kemudian di alfa ketoglutarat menjadi 5 karbon. Next, tahap keempat yaitu alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A dengan bantuan enzim yang bernama enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Sama seperti tahap ketiga, yaitu terjadi pengurangan satu atom karbon sehingga menghasilkan karbon dioksida. Dan terjadi lagi pengurangan elektron sehingga elektron yang dilepaskan itu akan diterima oleh NAD+ yang kemudian nantinya akan menjadi NADH. Pada tahap ini juga terjadi penambahan koenzim A yang dijajarkan dengan suksinil sehingga bernama suksinil koenzim A. Pada tahap ini yang awalnya alfa ketoglutarat berjumlah 5 karbon karena terjadi pengurangan satu atom karbon sehingga di suksinil koenzim A tinggal menjadi 4 karbon. Next, pada tahap kelima ini, suksinil koenzim A menjadi suksinat dengan bantuan enzim yang bernama enzim suksinil koenzim A sintase. Pada tahap ini, fosfat inorganik atau PI sebagai pemutus ikatan koenzim A, sehingga koenzim A dilepaskan, dan PI atau fosfat inorganik ini akan berikatan dengan GDP, membentuk GTP. Nah, GTP ini akan ditransfer lagi menjadi ADP yang kemudian membentuk ATP. Dan perlu diingat teman-teman bahwa GTP ini energinya setara dengan ATP. Selanjutnya pada tahap ke-6 di mana suksinat menjadi fumarat dengan bantuan enzim yang bernama enzim suksinat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi lagi pelepasan elektron yang kemudian elektronnya akan ditangkap oleh FAD sehingga menghasilkan FADH 2 kali. Tahap selanjutnya yaitu tahap ke-7, di mana fumarat berubah menjadi malat dengan enzim yang bernama enzim fumarase.
Pada tahap ini, karbonnya tetap, yang awalnya karbon 4, di malat juga berkarbon 4. Di sini hanya terjadi penambahan molekul air. Masuk ke tahap terakhir yaitu tahap ke-8, di mana malat kembali lagi menjadi oksaloasetat dengan bantuan enzim yang bernama enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron lagi, yang nantinya elektron akan diterima oleh NAD+ menjadi NADH. Nah, satu kali siklus Krebs ini akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan juga 1 ATP. Pada proses sebelumnya yaitu proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA atau outputnya itu 2 asetil-CoA, maka pada siklus Krebs ini juga terjadi 2 kali output gitu. Jadi sehingga yang awalnya 3 NADH, 1 FADH dan juga 1 ATP kita kalikan 2, sehingga output dari siklus Krebs ini menjadi 6 NADH, 2 FADH2 dan juga 2 ATP. Nah, teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih mudah menghafal terkait siklus Krebs ini, nah, saya akan memberi satu lagu agar teman-teman bisa lebih mudah menghafalnya. Perhatikan baik-baik ya. Maaf kalau suara saya jelek. Begini teman-teman. Asetil koasitrat isositrat NADH ketoglutarat NADH suksinil ATP suksinat FADH fumarat malat NADH oksaloasetat. Seperti itu teman-teman. Jadi di dalam lagu ini ada 8 tahapan dan juga outputnya. Sekian pembahasan mengenai siklus Krebs kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam dan bahagia.